Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Edel Trudis Pare SPD, adalah peserta pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dari program studi bimbingan dan konseling pada LPTK Universitas Hamzah Wadi, NIM PPG 240501010427. Video pembelajaran ini dibuat di kelas 11 SMA Negeri 1 Wolwaru, Kecamatan Wolwaru, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembelajaran ini menggunakan materi bullying atau perundungan. Rekaman ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Juli tahun 2025, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Semangatnya mana ini? Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. pagi. Sekali lagi semangat pagi. Pagi. Sudah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kabarnya hari ini bagaimana? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk membawakan doa. Siapa yang bisa? Silakan. Ibu guru dan teman-teman, maka kita siapkan hati dan batin kita untuk mulai berdoa. Izinkanlah saya selama doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya yang tertulis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu. Ya Bapa, sekarang kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Teranglah akal budi kami, agar kegiatan belajar mengajar kami berjalan dengan lancar. Nama-Mu kami selalu puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Andika Daeng, Hadir Ibu. Santika Maharani, Hadir Ibu. Rute Nora, Hadir Ibu. Petronila, Hadir Ibu. Chris, Hadir Ibu. Maria Febiora, Hadir Ibu. Maria Heldiana, Hadir Ibu. Yosefina, Hadir Ibu. Rudgardis, Hadir Ibu. Maria Filantika, Hadir Ibu. Priska, Hadir Ibu. Marcela, Hadir Ibu. Antonia, Hadir Ibu. Apolonia, Hadir Ibu. Kelviano. Hadir Ibu. Hadir semua ya? Ya Ibu. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu minta salah satu untuk pimpin lagu nasional. Siapa yang bisa? Silakan. Semuanya berdiri. Jaga Pancasila. 4. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
membacanya? Boleh. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mematuhi cara mencegah dan melawan? Boleh. Sebelum kita lanjut ke materi, semuanya diajak untuk berdiri. Kita ice breaking dulu ya. Ya. Ada yang sudah tahu tepuk pagi, siang, sore, dan malam? Sudah. Ya. Dengar arahan dengan baik. Contoh satu orang dulu nih, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk malamnya hanya tepuk setengah. Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Berarti ada yang tidak? Konsentrasi sekali lagi. Tepuk. Andika Daeng, perhatikan. Tepuk sore, tepuk sore, tepuk malam. Siapa lagi nih? Kevin. Berarti tandanya tidak konsentrasi. Nah, sekarang kita lanjut. Silakan duduk. Sekarang amati kedua gambar tersebut. Gambar 1 dan 2. Ibu kasih waktu 1 menit untuk perhatikan gambar 1 dan juga gambar 2. Silakan. Gambar 1 sedang apa dan juga gambar 2-nya sedang apa itu? Materi kita hari ini tentang boleh. Dari gambar ini berarti kalian bisa definisikan apa itu Boleh. Ada yang tahu? Perhatikan gambarnya baik-baik supaya bisa definisikan apa itu boleh. Ada yang bisa? Apa itu bullying? Bullying adalah kekerasan. Kekerasan. Kekerasan itu seperti apa? Memukul. Memukul. Memukul siapa? Teman. Terus apa lagi? Tarik rambut. Nah, terus apa lagi? Yang lain. Definisikan bullying. Bullying itu satu perilaku yang tidak baik yang menyakiti orang lain secara berulang-ulang sehingga dapat menyakiti teman dan dampaknya apa? Dampaknya Nangis. dampaknya apa? Malu, habis itu Stres. Tidak percaya diri. tertekan, Tidak percaya diri. tidak percaya diri lagi. Definisi bullying. Bullying atau disebut juga dengan perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan fisik maupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Bullying itu terjadi di mana saja? Di sekolah, di masyarakat, di mana lagi? Tempat nongkrong. Tempat nongkrong, di mana lagi? Media sosial. Sosial media. Di rumah, di sekolah, lingkungan masyarakat. Terus jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik seperti
pernah Ibu. Nanti sebentar setelah dengar arahan tolong berubah ya. Ya Ibu. Yang kedua ada bullying. Seperti tidak akan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama, atau merendahkan, mencela, mengejek, memaki dan menyebarkan gosip. Ada yang pernah? Nah, Pernah sering? sering apa Ibu? Ada juga yang panggil nama orang tua. Itu kamu sedang tidak? tidak. Tapi setelah ini kamu masih melakukannya toh? Tidak. Yakin tidak? Yakin. Iya yakin. Lanjut, nonverbal langsung. Tindakan melihat dengan sinis. Orang lewat depan kamu lihat dengan sinis. Itu tandanya apa? Tidak suka. Tidak suka. Habis itu menjulurkan Tidak. menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau Mengancam. Stage. ini yang sering terjadi toh? Cyberbullying. Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik. Media elektronik tahu tidak? Tahu. Seperti apa? Handphone. Sindiran-sindiran lewat status. Sering tidak kamu? Sering. Terus pihak yang terlibat dalam bullying. Yang pertama, Korban. baca satu orang Rani. Anak yang sering kali menjadi korban perburuan bully biasanya mengarah pada kondisi anak yang berbeda baik secara fisik maupun non-fisik, yaitu satu, anak yang cenderung sulit bersosialisasi yang sering disebut dengan culun. Dua, anak yang fisiknya berbeda dari orang lain atau terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai ciri fisik yang menonjol dan lain-lain. Tiga, anak yang cenderung berbeda dari orang lain, misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, sangat beruntung dan lain-lain. Nah, poin yang kedua yang perlu kamu perhatikan. Anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, yang biasa terlalu kurus. Kamu biasa bully tidak? Biasa. Terus kalau yang terlalu gemuk, bully tidak? Boleh. Itu sering kamu lakukan toh? Nah, mulai dari sekarang berpikir sudah, saya harus apa setelah mendengarkan materi ini? Berubah dan Yang bertobat. kedua itu ciri-ciri pelaku yang memiliki sifat temperamen yang sulit dan masalah pada atensi atau konsentrasi dan hanya peduli terhadap keinginan sendiri. Yang kedua, sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Yang ketiga, adanya perasaan iri, benci, marah dalam dirinya. Yang berikut memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. Dan yang terakhir, cenderung memiliki fisik yang lebih kuat, lebihan daripada teman sebayanya. Biasanya pelaku itu merasa dirinya bahwa dia itu hebat, merasa dia itu di atas dari korban yang dia bully. Benar tidak? Bisa kamu lakukan itu toh? Yang berikut, saksi. Kamu pernah jadi saksi tidak yang terjadi bullying? Pak, pernah. Pernah? Terus yang kamu jadi saksi itu setelah itu kamu buat apa? Melaporkan kepada guru. Terus apa lagi? Apa? Melerai. Aku kamu hanya nonton saja? Melerai, yakin? Nah ini dampak dari bullying. Korban seringkali mengalami kesakitan fisik dan psikologis, malu, trauma, rasa diri, masalah, takut sekolah, korban menghasilkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan. Ini yang sering terjadi di korban bullying. Biasanya malu, trauma, mengasihkan diri, tidak mau lagi berteman dengan orang lain, lebih memilih untuk sendiri, dan ada juga memilih keinginan untuk bunuh diri. Kamu pernah dengar itu? Nah, mulai dari sekarang harus berubah, itu poin yang paling penting.
dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Perwakilan satu-satu orang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membaca hasil diskusi kami. Nomor 1, apa yang akan kamu lakukan jika kamu dibully? Jawabannya, melaporkan kepada guru. Nomor 2, apa tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang yang dibully? Jawabannya, melerai. Nomor 3, bagaimana menurutmu cara mencegah, melawan, atau menghentikan perbuatan bully? Jawabannya, memasang poster stop bullying. Nomor 4, apa alasan seseorang melakukan bullying? Karena cemburu dan iri hati. Nomor 5, apa dampak atau efek dari tindakan bullying? Jawabannya, depresi, bunuh diri, tidak percaya diri. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, kami saya dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa yang kamu lakukan jika kamu dibully? Kami jawab, melawan dan melaporkan kepada guru. Nomor 2, apa tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang dibully? Kami jawab, melerai dan melaporkan kepada guru desa. Nomor 3, bagaimana menurutmu cara mencegah, melawan, atau menghentikan perbuatan bullying? Kami jawab, kenali lingkungan kita, membangun kepercayaan diri, dan berteman dengan banyak orang. Keempat, apa alasan seorang melakukan bullying? Kami jawab, kekurangan kasih sayang, terlalu memanjakan anak, dan dukungan dari teman. Kelima, apa dampak atau efek dari tindakan bullying? Kami jawab, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, mengasingkan diri, dan bunuh diri. Sekian. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa yang kamu lakukan jika kamu dibully? Yang kami jawab, melaporkan pada guru. Nomor 2, apa tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seorang yang dibully? Yang kami jawab, melerai dan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nomor 3, bagaimana menurutmu cara mencegah, melawan, atau menghentikan perbuatan bullying? Yang kami jawab, berteman dengan banyak orang dan jangan menyendiri. Yang keempat, apa alasan seorang melakukan bullying? Kami jawab, iri hati, merasa dirinya paling hebat. Nomor 5, apa dampak atau efek dari tindakan bullying? Yang kami jawab, merasa malu, kurang percaya diri, timbulnya keinginan untuk bunuh diri. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok-kelompok yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Silakan duduk kalian bertiga. Terima kasih, Ibu. Setelah kalian nonton video yang sudah ditampilkan, terus setelah kalian juga sudah mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, itu mau tanya dulu yang lebih khususnya di video tadi, apa yang bisa kalian petik dari video yang kalian lihat? Setelah nonton video tadi, apa yang bisa kalian petik dari video tersebut?
mengerjakan tugas secara kelompok. Ada yang bisa simpulkan? Simpulan dari materi kita ini hari? Ada yang bisa? Tentang bullying. Ada yang bisa simpulkan? Sela? Stop bullying karena bullying itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Stop bullying karena bullying itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Ada yang lain? Masih ada yang lain? Menurut Rani, stop bullying karena bullying itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Karena bullying itu juga menyakiti hati sesama teman. Bullying itu kan terjadi secara kelompok maupun perorangan. Ada yang berkelompok datang ke pun satu orang. Bisa kan bisa terjadi? Bisa. Nah, mulai dari sekarang, setelah kalian dengarkan materi ini, tolong dipikirkan dengan baik, dipikirkan secara matang, kembali lagi koreksi diri masing-masing. Apa yang harus saya rubah setelah dengarkan materi ini? Berarti stop Bullying. Ibu jangan dengar lagi ada yang ada laporan kalau masih ada terjadinya bullying di lingkungan sekolah kita ini. Karena
mengakhiri seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini. Mulai dari sekarang, stop menyakiti hati orang lain. Harus berteman dengan siapapun itu. Bisa? Bisa.